Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratu Amelia dengan NIM 029 dan teman saya Nurzen dengan NIM 030 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Ibnu Sina. Nah, yang pertama adalah riwayat hidupnya. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ali Ibnu Sina. Di barat populer dengan sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfosis Yahudi Spanyol Latin. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, sebuah desa dekat dengan Bukhara, dan ia meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamzam. Orang tua Ibnu Sina yaitu ibunya yang bernama Setareh yang berasal dari Bukhara dan ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan, yaitu kota penting di masa pemerintahan dinasti. Ibnu Sina muda telah menguasai beberapa disiplin seperti matematika, logika, fisika, kedokteran, astronomi, hukum, dan lainnya. Sejak umur 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan saat umur 17 tahun, ia sudah dikenal sebagai dokter. Setelah orang tuanya meninggal, ia pindah ke Juzan, suatu kota dekat Laut Kaspia. Dan di sana ia mulai menulis ensiklopedia tentang ilmu kedokteran yang diberi nama Al-Qanun fi al-Tibi, The Canon. Kemudian pindah ke Rey, suatu kota sebelah Teheran, dan bekerja untuk Ratu Syaidah dan anaknya Majid al-Daulah, Sultan Syam al-Daulah yang berkuasa di Hamdan, mengangkat Ibnu Sina menjadi menterinya. Nah, ini adalah karya-karyanya. Beliau menyibukkan dirinya untuk menulis 250 karya dalam bentuk buku maupun risalah. Dan ini adalah beberapa buku Ibnu Sina. Yang pertama adalah Al-Syifa. Itu tentang uraian tentang filsafat yang terdiri atas 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang kedua adalah Al-Najat, berisi tentang ringkasan dari Al-Syifa. Nah, yang ketiga adalah Al-Qanun fi al-Tib, berisi tentang ilmu kedokteran yang terbagi atas 5 kitab dalam berbagai ilmu dan jenis-jenis penyakit dan lainnya. Nah, yang terakhir adalah Al-Isyarat Al-Tanbihat, isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Nah, ini adalah guru-guru Ibnu Sina. Ibnu Sina juga menyerap berbagai ilmu dari beberapa orang guru. Antaranya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Barqi al-Khawarizmi untuk ilmu bahasa, Ismail al-Zahid untuk ilmu fikih, Abu Sahal al-Masih serta Abu Mansur al-Hasan bin Nuh untuk ilmu kedokteran. Ibnu Sina juga belajar aritmatika dari Ali Natili, seorang sufi Ismaili berkebangsaan India. Pemikiran Ibnu Sina itu ada 3. Yang pertama wujud, kedua jiwa, dan kenabian. Filsafat wujud. Menurut Ibnu Sina, bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal secara mutlak. Sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Karena ketunggalannya, apakah Tuhan itu dan kenyataannya bahwa ia ada, bukanlah 2 unsur dalam satu wujud, tetapi satu unsur anatomik dalam wujud yang tunggal. Sedangkan adanya sesuatu yang lain hanya mungkin dan diturunkan dari adanya Tuhan. Dan dugaan Tuhan itu tidak ada mengandung kontradiksi. Karena dengan demikian yang lain pun juga tidak akan ada. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Tuhan yang Maha Esa, dialah Allah, maka ia tidak perlu mencari dalil dengan salah satu makhluknya. Tetapi cukup dalil adanya wujud pertama, yaitu wajibul wujud.
Sedangkan jagat raya ini, yakni mukminun wa wujud, memerlukan sesuatu sebab yang mewarkannya menjadi wujud karena wujudnya tidak dari zat sendiri. Yang kedua, filsafat jiwa. Menurut pendapat Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Sungguh pun, jiwa manusia tidak mempunyai fungsi-fungsi fisik. Dengan demikian, tidak berhajat pada badan untuk menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir, yakni jiwa yang masih berhajat pada badan. Pendapatnya juga searah dengan Aristoteles. Ibnu Sina menekankan eratnya hubungan antara jiwa dan raga. Tetapi semua kecenderungan pemikiran Aristoteles menolak suatu pandangan dua substansi. Dua substansi ini diyakinkan sebagai bentuk dari dualisme radikal. Menurut Ibnu Sina, hal ini diyakinkan sebagai bentuk dari dualisme radikal. Menurut Ibnu Sina, hal ini adalah cara pembuktian yang lebih langsung tentang substansialitas non-badan. Jiwa yang berlaku bukan sebagai argumen, tetapi sebagai pembuka mata. Yang ketiga, filsafat kenabian. Mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang kenabian, ia berpendapat bahwa Nabi adalah manusia yang paling unggul, lebih unggul dari filosof karena Nabi memiliki akal aktual yang sempurna, tanpa latihan atau studi keras, sedangkan filosof mendapatkannya dengan usaha dan susah payah. Akal manusia terdiri atas 4 macam, yaitu akal material, akal intelektual, akal aktual, dan akal mustafad. Jadi, wahyu dalam pengertian ini yang mendorong manusia untuk beramal dan menjadi orang baik, tidak hanya murni sebagai wawasan intelektual dan ilham belaka. Gak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Namun demikian, dalam rangka mencapai kualitas potensi yang diperlukan, tak diragukan lagi karena dalam kenyataannya, wahyu tersebut tidak memberikan kebenaran yang sebenarnya, tetapi kebenaran dalam selubung simbol-simbol. Maka dari itu, Nabi berhak mendapatkan derajat seorang filosof. Kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulannya bahwa sifat seorang bergantung pada jiwa mana dari ketiga macam jiwa, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa tumbuhan atau hewan mempengaruhi seseorang, maka orang itu dapat menyerupai binatang. Tetapi jika jiwa manusia yang mempunyai pengaruh atas dirinya, maka orang itu menyerupai malaikat dan dekat dengan kesempurnaan. Menurut Ibnu Sina, bahwa alam ini diciptakan dengan jalan emanasi, memancarkan dari Tuhan. Tuhan adalah wujud pertama yang imateri, dan proses emanasi tersebut memancarkan segala yang ada. Tuhan adalah wajibul wujud. Jika tidak ada, menimbulkan mustahil. Beda dengan mumkinul wujud. Jika tidak ada atau ada, menimbulkan tidak mustahil. Pemikiran tentang kenabian menjelaskan bahwa Nabi merupakan manusia yang paling unggul dari filosof karena Nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.